Di sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Ziola, hidup seorang panglima perang berusia 19 tahun bernama Aska. Aska bukanlah pemuda biasa, dia adalah seorang jenius dalam memainkan pedang. Setiap tebasan pedangnya mampu menghancurkan pasukan musuh, sekaligus memporak-porandakan strategi lawan. Keberaniannya yang fenomenal, membuatnya dijuluki Singa Merah. Berita tentang pertarungan hebat yang didominasi oleh Aska, menjadi buah bibir di seluruh benua. Di bawah kepemimpinan Aska dalam medan perang, membuat kerajaan Ziola berada pada puncak keemasan. Aska berhasil membuat kerajaan Ziola menang di setiap pertempuran, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat kerajaan Ziola. Maka tak heran bila Aska sangat dipuja dan dihormati oleh seluruh rakyat Ziola. Namun, kecemerlangan Aska tak hanya mendapatkan pujian, melainkan juga menyulut rasa iri dari Aldrich Raja Ziola. Raja Ziola, yang merasa terancam kehilangan tahtanya, mencari cara untuk menjatuhkan Singa Merah dan memadamkan prestisinya. Suatu malam, Aska diundang Raja Ziola ke istana kerajaan. Raja meminta Aska menunjukkan pedangnya, senjata yang membawa kemenangan bagi kerajaan Ziola. Dengan penuh rasa hormat, Aska memperlihatkan pedangnya kepada sang raja. Namun, tiba-tiba Raja Ziola meraih pedang tersebut dan mencoba memotong tangannya sendiri hingga berdarah. Dengan wajah penuh kemarahan, Raja Ziola berteriak keras, menuduh Aska berkhianat padanya. Teriakan ini membuat prajurit kerajaan datang dan mengepung Aska, memasukkannya ke penjara. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah rencana Raja Ziola untuk menjatuhkan Aska dengan memfitnahnya. Pada hari eksekusi, Aska digiring ke depan istana kerajaan, di mana seluruh rakyat Ziola berkumpul untuk menyaksikan hukuman yang akan dijatuhkan. Namun, Aska menemukan suatu kenyataan yang membuatnya bingung dan marah. Keluarganya juga diikat ke tiang eksekusi, terancam menghadapi hukuman yang sama. Aska melihat adik perempuannya gemetar saat akan dieksekusi. Adiknya menatap Aska dengan mata berkaca-kaca, menyampaikan rasa takut dan sedih yang mendalam. Aska hanya bisa mendesah ketika pedang menebas leher adiknya, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Aska berteriak lantang, mencoba melampiaskan rasa marah dan kesedihan yang menyiksa hatinya. Tak lama, ayah dan ibu Aska juga berdiri di hadapan maut. Aska melihat ibunya, mengucapkan, "Berjuanglah, kamu pasti bisa, ibu selalu bangga padamu." Itulah pesan terakhir ibunya, sebelum dijegal oleh Algojo. Aska merasakan cinta, kebanggaan, dan harapan mereka kepadanya. Menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari, Aska pun pasrah akan nasibnya. Semua impian yang pernah ia bangun untuk hidup damai bersama keluarga setelah memenangkan pertempuran akan kandas. Namun, takdir memutuskan sebaliknya. Ketika Algojo mengangkat pedang untuk memenggal Aska, sebuah kekuatan mengejutkan seolah muncul dari lubuk hati paling dalam. Aska melepaskan diri dari ikatan, merebut pedang Algojo, dan melawan prajurit yang mencoba menyerangnya. Dengan kemarahan dan tekad yang membara, Aska mengayunkan pedangnya ke arah prajurit yang menghadang jalannya menuju sang raja. Bagai seekor singa yang garang, semua prajurit terhempas, tak berdaya melawan kekuatan dan kecepatan Aska. Aska menerjang istana dengan tujuan yang jelas, mengungkap kebenaran di balik tirani sang raja dan menuntaskan dendam atas penghancuran keluarganya. Di depan Aska, prajurit demi prajurit jatuh takluk. Hampir tidak ada yang mampu menahan laju amukan Aska yang luar biasa. Rakyat Ziola yang berdiri di balik pagar istana terpaku menyaksikan langsung kekuatan sang singa merah. Aska berdiri tepat di hadapan sang raja, pedangnya siap untuk menebas leher Raja Ziola. Tak bisa ditutupi rasa takut yang terpancar pada wajahnya. Ketegangan melingkupi istana saat Aska akan memenggal kepala raja dengan amarah yang membuncah dan kekuatan yang terus bergelora. Tetapi, tepat saat hendak menyerang raja, Aska dihadang jenderal perang, yang ternyata gurunya dalam ilmu bela diri. Adu kekuatan antara kedua prajurit besar tersebut sangat sengit, sampai akhirnya, jenderal itu tumbang. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat menyambar perut Aska,
membuatnya mati rasa. Seketika itu, para prajurit mengepung Aska. Aska menyadari bahwa ia hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri demi menyelamatkan hidupnya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Aska berhasil keluar dari kerajaan Ziola, namun para prajurit yang ditugaskan oleh raja terus mengejarnya. Aska lari dengan cepat, berusaha menjauh sebisa mungkin dari para pengejar. Ia lari melewati hutan yang rimbun dan sungai deras, namun para prajurit berhasil menyamai langkah kaki Aska. Akhirnya, setelah melalui banyak usaha, Aska tiba di tepi jurang yang dalam. Aska terjebak di atas tebing, ratusan prajurit pengejar yang kian mendekat. Ia tahu tidak ada pilihan lain selain harus menghadapi mereka. Tapi sergapan prajurit yang tak pernah putus asa, datang lebih cepat daripada jantung yang berdebar. Dalam sekejap, Aska dikepung di tepi jurang itu. Meski ia seorang pejuang ulung, keajaiban keberuntungan tak dapat terulang seperti semula. Aska tidak cukup kuat untuk mengalahkan ratusan prajurit yang sudah mengelilinginya. Serangan datang silih berganti. Aska berusaha keras melawan, namun ia menyadari betapa sulit menghadapi banyak prajurit sekaligus. Dan dalam upaya untuk menghindari serangan mematikan, Aska terlalu dekat dengan pinggir jurang dan jurang mengkhianatinya. Aska terjatuh dari ujung jurang. Bahkan setelah terjatuh dari jurang, Aska takkan mati begitu saja. Nantikan cerita selanjutnya di channel Pendongeng Handal.